yang sudah kita buat, membuat media pembelajaran interaktif ya berbasis PowerPoint. Nanti akan kita buat seperti apa, desain kita seperti apa yang akan kita buat sesuai dengan materi. Saya kemarin sudah menginfokan di grup ya. Sebentar, takut salah saya. Nanti saya lupa nggak nyampaikan di grup. 4D. Seingat saya sudah sampaikan untuk cari materi. Untuk melengkapi konten dan aset media, silakan mencari materi sesuai yang kalian buat untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint. Udah ya, ini sudah diterima pesannya ya. Sudah, Bapak. Nah, sekarang materi itu kita aplikasikan ke dalam media kita. Media kita dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint ini kemungkinan kalau saya lihat dari progresnya, kemungkinan 3 kali pertemuan masih akan tetap membahas tentang ini. Karena ini kemarin kita buat kerangkanya, sekarang kita akan membuat navigasinya, isinya, dan kita akan membuat kuis di dalamnya dan penilaiannya. Mudah-mudahan 3 kali pertemuan bisa selesai. Kalau nggak bisa selesai, nanti saya berikan dalam model yang lain. Ujian akhir kalian tanggal berapa ya? Atau bulan apa? Kayaknya bulan Mei, Pak. Oh, Mei ya. Habis Lebaran. Oke. Berarti mudah-mudahan keburu. Oke, kita lanjutkan progres kita. Ini kita masih menggunakan PowerPoint kita yang kemarin, yang akan kita kembangkan menjadi sebuah media pembelajaran. Nah, untuk itu silakan dibuka yang kemarin, kita coba modifikasi dan kita buat menjadi sebuah media pembelajaran. Yang kemarin sudah buat, nanti bisa langsung dicobakan, langsung bisa dipraktekkan. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Karena biasanya materi yang sifatnya praktikum ini kalau tidak dilaksanakan hanya melihat saja, ketika di rumah biasanya lupa. Oke, ini adalah belum ya. Ini yang kemarin saya buat. Nah, kalian bisa melihat sendiri hasil yang kalian buat masing-masing ya. Ini yang kemarin saya buat sesuai dengan materi yang ingin saya kembangkan. Ini ya, masih ingat ya, ini yang warna ini, warna merah, warna kuning-kuning ini ya. Nah, ini ya, yang kemarin kita buat. Oke. Nah, untuk melengkapi ini kan halaman sampul ya, halaman judul. Halaman judul, jadi ini media kita itu harus ada sampulnya. Sehingga nanti saya ketika menerima dari kalian, saya nggak harus lagi melihat ini dari siapa yang ngirim. Tapi nanti di sini sudah diberikan informasi tentang penulisnya. Contoh, ini tentang media ya. Ini kita buatkan judul. Ini kemarin saya belum kasih judulnya. Nah, ini kita tambahkan di sini judulnya. Ini buatnya di slide normal ya. Kita sampul ini buatnya di slide normal, bukan di slide master, tapi kita di slide normal saja. Kita berikan nama judul materi kita. Misalkan rukun wudhu. Ini yang akan saya bahas. Media pembelajaran interaktif rukun wudhu PAI. Misalkan ini ya.
Akan judulnya. Jangan lupa dituliskan nama kalian di sini ya. Oleh nama sendiri. Nama kalian sendiri ya. Nama kalian sendiri untuk jadi akan tahu ini adalah punya kalian. Kalau ini dipakai orang lain akan tahu ini punyanya anak Iki. Karena kan banyak sekali ya di internet yang kayak gini yang dipakai. Mungkin kita juga sering yang ngambil dari internet terus kemudian kita pergunakan. Kita hal yang kayak gini ini penting karena ini adalah hak kekayaan kita. Ketika kita mengambil di internet yang sudah ada, dari segi undang-undang sebenarnya kita nggak boleh melakukan itu. Jika ditulisnya dengan oleh, misalkan saya mengcopy dari sebuah internet, saya ambil, saya download, kemudian saya tambahkan, saya modifikasi dengan saya kasih nama saya. Nah ini melanggar. Ada aturan tersendiri untuk melakukan itu. Nah ini adalah tampilan sampul saya. Ini adalah tampilan dari menu saya. Ini ya, isinya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau saya jalankan akan seperti ini. Nah, untuk menjalankan ini kita harus menggunakan metode interaktif. Namanya saja media pembelajaran interaktif. Interaktif itu harus ada interaksi dari peserta, dari pengguna untuk berinteraksi. Contohnya melakukan klik, melakukan pencet tombol sana, tombol sini supaya dia bisa menggunakan media ini. Nah, di sini akan kita gunakan di halaman sampul ini. Ini kalau kita next pakai keyboard, ini kan masih bisa nih saya. Nanti yang di kalian coba dijalankan, apakah next-nya ini masih jalan atau enggak. Nah, untuk bisa interaksi, kita buatkan di halaman awal ini satu tombol navigasi untuk bisa ke halaman selanjutnya. Bebas kalian ingin menentukannya seperti apa ya. Boleh menggunakan bentuk, boleh menggunakan foto kalian, atau boleh menggunakan yang lain untuk dijadikan sebuah navigasi. Contohnya ini karena harus dibutuhkan sebuah next, saya butuhnya misalkan saya kasih tombol tanda panah. Misalkan ya, panah ke kanan, atau misalkan saya sukanya tombol yang lain, dipersilakan. Ini saya contohkan saja bagaimana membuatnya. Nah, yang cara cepatnya adalah di sini di bagian bentuk, bagian shapes, bagian PowerPoint, kemudian insert. Di bagian shape paling bawah itu ada tombol tindakan. Ini kalau kita ingin butuh preview, next, back, kembali dan lain sebagainya, kita tinggal milih ini. Contohnya mau geser ke kanan, kita pilih, kita gambar di sini. Misalkan jika ingin masuk ke kanan. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ini langsung di OK saja, nggak usah dipilih apa-apa, bebas. Dan nanti ketika ini kita jalankan, maka dia harus ngeklik tombol ini untuk bisa masuk ke halaman selanjutnya. Bagaimana supaya dia bisa masuk ke halaman selanjutnya? Nah, kita polakan dari sekarang. Kita buat. Untuk ini silakan kalian buka PowerPoint. PowerPoint kalian. Instruksinya kira-kira seperti ini instruksinya. Kalian kalau sudah dibuka seperti ini, coba pilih peraga slide atau apa ya bahasa Inggrisnya itu. Kalian pilih menu di atas ini, menu di atas ada beranda, sisipkan, desain, transisi, animasi, peraga slide, rekam ini. Kalian pilih yang peraga slide. Kalau mungkin kalian pakainya bahasa Inggris ya. Jadi nanti mohon menyesuaikan ini apa ini.
Slideshow ya. Slideshow apa nih kalau yang di bahasa Inggris? Nih, tombol atas ini nih, menu atas nih. Yang ada developer kemarin. Ya, Apa kalau bahasa Inggris? Slideshow ya. Nah, kalian klik yang slideshow. Buka dulu PowerPoint-nya, terus kalian pilih peragaan slide atau slideshow. Tampilnya begini. Benar ya? Sama ya? Nah, Sama, Pak. kalian pilih yang tulisannya setup apa gitu, setup slideshow apa gitu ya. Nah, kalau di saya sih siapkan peragaan slide. Nah, kalau di itunya apa ya, setup kalau nggak salah. Iya, Pak. Ya, setup ya. Nah, kalian klik yang setupnya. Klik di situ. Sudah? Nah, ketika muncul seperti ini, benar ya? Betul, Pak. Nah, ini kan awalnya tipe peragaan ini yang di hitam-hitam ini kan bulatan nomor 1, paling atas. Nah, ini kita pindah yang nomor 3. Kita pindah yang nomor 3, baru di oke. Sudah? Nah, gunanya apa? Gunanya adalah supaya tombol yang tadi kita buat ini, tombol yang kita buat ini, di halaman sampul ini berfungsi. Nah, itu tadi adalah untuk mematikan tombol yang ada di kalian ini, di keyboard. Nah, kalau kita slideshow, kalau kita tekan ini ya, bawah ini kan slideshow. Kalau kita buka, kita jalankan begini. Nah, nanti orang yang akan menggunakan media pembelajaran kita, mau enggak mau, suka enggak suka, ini akan mengklik tombol ini, kuning ini. Kalau ini saya klik di sini sembarang ini, kalau ini kursor saya taruh di sini kemudian saya klik, ini biasanya saya bisa pindah slide selanjutnya. Kalau saya klik tombol di keyboard, kalian nggak presentasi, next. Nah, itu biasanya kan pencet-pencet di sini nih, di keyboard ini. Harusnya kalau saya pencet ini biasanya saya pindah. Tanpa harus ada tombol ini, saya bisa pindah. Nah, tapi karena ini interaktif, suka nggak suka, orang yang akan menggunakan ini harus pencet tombol ini supaya bisa masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini tidak berfungsi lagi nih. Next-nya tidak akan bisa jalan lagi. Nah, yang bisa menjalankan mana? Ini. Saya ingin lihat materi, ya, tinggal klik tombol materi. Saya ingin lihat ini siapa sih yang bikin. Pendahuluannya kayak apa sih? Penutupnya kayak apa? Nah, tinggal menggunakan tombol-tombol yang ada, yang menu yang kemarin sudah kalian buat. Nah, untuk bisa diklik seperti ini, nah, kemarin kan sudah kita buat ya, bagaimana cara bikinnya. Nah, dari sini dicoba, silakan di menu slideshow, apakah tombol menunya bisa dijalankan atau masih menjalankannya menggunakan mouse sama keyboard. Silakan dicoba. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Nah, perhatikan, kalau yang mungkin ini tidak bisa diklik, kok saya nggak bisa ya diklik ya? Kok saya nggak bisa diklik ya? Nah, itu ya. Kok itu bisa ya, punya bapaknya kok bisa, punya saya kok nggak bisa nih, diem aja di sini nih, gimana nih? Apa keyboardnya juga nggak mau next nih, rusak ini keyboard saya nih. Aduh, gara-gara ikut perkuliahannya Pak Ali ini keyboard saya rusak nih. Aduh, saya nanti tersangka ini. Nggak rusak ya, ini karena memang kita gunakan untuk media pembelajaran. Oke. Nah, untuk melihat apakah tombol ini itu sebenarnya sudah ada navigasinya apa belum, caranya seperti ini.
Nah, kalian arahkan kursor kalian ke tombol-tombol ini. Ke ini ya, menu-menu ini. Jika menunya ini, tanda panah ini berubah menjadi telunjuk, seperti ini. Ini artinya ini sudah ada navigasinya, sudah bisa dijalankan. Tapi kalau masih dalam bentuk seperti ini, nah masih dalam bentuk panah putih begini, ini berarti ini tidak bisa diklik atau belum dinavigasikan. Kemarin kita kan udah nyoba ya, udah bikin ya, udah kita bikin ini menjadi navigasi. Nah, yang belum silahkan disesuaikan. Yang sudah nanti akan kita lanjutkan. Nah, karena saya ini belum, ada beberapa yang belum, saya navigasikan dulu. Untuk menavigasikannya bukan di slide normal, tetapi di slide master. Slide master itu tampilannya untuk melihatnya ada di bagian tampilan view. Nah, kalau masuk ke view seperti ini masih ada di normal karena yang dikotakin ini, yang disorot ini masih normal. Jadi kita masih ke master slide dulu. Nah, seperti kemarin kita buat, cari template-nya di mana, baru kemudian kita navigasikan. Belum yang mana? Nah, ini dari ini ya. Ini sudah ada slide 5, ini slide 4, berarti yang rangkuman. Saya tambahkan dulu supaya bisa digunakan tombol navigasinya. Ini rangkuman, saya pilih. Yang lainnya sambil mungkin mengikuti membuat materinya, membuat desainnya, ada yang ditanyakan, silakan. Nanti akan kita isi. Tadi yang pertanyaannya, kuisnya bagaimana Pak? Nah, nanti akan kita buat seperti apa kuisnya. Nanti saya contohkan satu saja. Nanti kalian lanjutkan dengan pengembangan masing-masing. Ingat ya, ini yang dilihat adalah hasil ya, hasil dari kalian sendiri. Bukan hasil dari orang lain. Jadi apapun hasilnya nanti kalian kirimkan. Saya lebih menghargai jika itu bagus hasil kalian sendiri daripada jelek hasil ngopi. Karena nanti ketika kalian berikan kepada saya, kirimkan kepada saya, akan ketahuan dari mana, kalau misalkan kalian mengcopy, akan ketahuan dari mana mengkopinya, kapan dikopinya, siapa yang membuat, komputer apa yang digunakan, usernya apa, dan lain sebagainya akan tampil. Berapa karakter yang kalian masukkan, yang kalian edit, akan tampil di inian saya. Jadi yang saya nilai adalah hasil originalitas dari yang kalian miliki. Apapun bentuknya, apapun desainnya. Karena kita di sini belajar ya, belajar untuk membuat sesuatu, bukan untuk mengcopy. Oke, kita kembali ke slide normal, saya tutup kembali, kemudian saya coba jalankan. Oke. Nah, kalau di bagian awal, di bagian slide normal, di bagian judul kita kasih mulai, ini ya tombol mulai. Misalkan ini saya ganti dengan tulisan mulai lah ya, biar nanti ada tulisannya, ini saya hapus dengan saya kasih tulisan. Navigasinya saya bikin tanda panah. Misalkan saya kasih ini dan saya kasih tombol apa ya, mulai itu apa ya, masuk.
tombol ini, dan saya ini jadikan navigasinya. Jadi ini saya buatkan menjadi sebuah navigasi yang nanti dijadikan untuk pengguna dapat menggunakan ini ketika mau masuk ke materi pembelajaran saya. Saya berikan navigasi melalui tindakan itu, saya jalankan seperti kita membuat menu ya, seperti kita membuat menu supaya nanti bisa masuk. Nah, di awal kita sudah membuat di sampul kita sudah membuat untuk masuk, berarti di penutup di bagian akhir kita juga harus membuat tombol untuk mengakhiri mengakhiri slide, entah diberikan tombol selesai atau diberikan tulisan selesai yang menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah selesai. Ini saya contohkan di sini, saya buat tombolnya tombol selesai. Jadi ini nanti kalau selesai itu diklik, maka dia akan menutup mata pelajarannya, akan menutup media kita. Jadi kalau misalkan ini udah selesai, berarti kita udah tutup, tidak ada pembelajaran lagi. Contoh ini yang saya jadikan sebagai tombol. Jadi kalau ini saya klik tombol gambar itu, simbol itu, maka dianggapnya sudah selesai. Atau mungkin saya nggak mau tombol itu, saya maunya tulisan selesai. Ya, nanti akan kita ganti dengan selesai. Nah, kalau saya maunya yang tulisan selesai, ya kita buatkan sendiri tombol selesai. Kalau tadi masuk di sini selesai, kita kasih navigasinya. Slide berikutnya kita isikan. Slide-nya ini adalah tombol untuk mengakhiri dari tayangan. Peragaan custom akhiri tayangan. Jadi kalau itu diklik nanti akan menutup dan tidak bisa dibuka kembali sebelum dia memulai dari awal. Ini tombol selesai. Nah, bagaimana kemudian kita dapat memasukkan materinya? Kalau tadi ada pertanyaan bagus, bagaimana masukin kuisnya? Nah, sebelum kita masukin kuisnya, kita masukin dulu materinya. Kalau ini perkenalan sudah ya, misalkan perkenalnya seperti itu. Nah, kemudian ya. Itu gimana sih Pak? Buat bikin tombol selesainya itu biar nggak bisa lagi Pak? Buat tombol selesainya? Iya. Ketinggalan. Ya. Yang atas ini udah dibuat tombol masuk? Udah ya. Prosesnya sama. Di show tadi aja Pak, yang dipencet di show aja. Oh, yang keluar dari tayangan ya? Iya. Yang ini. Ini kita buat tombol selesai. Ya, tombol selesai ya. Kita tindakannya, actionnya kita pilihnya yang akhiri tayangan. Nah ini ya, hidupkan tautannya, kita pilih di sini yang akhiri tayangan atau apa ya itu? End slideshow atau apa? Itu di insert atau home? Di insert di action. Di bagian insert nanti di action, gambar bintang. Saya ulang ya. Ini kita akan buat ininya dulu nih. Buat tombolnya, cara buatnya kayak gini. Atau ini boleh dengan misalkan supaya orang lain ini mengenal saya nih, boleh dengan foto saya nih misalkan. Kasih foto saya aja, jadi orang kalau mau selesai pasti akan ngeklik saya. Nah, kita boleh misalkan kalau kita pakai tombol sendiri bikin seperti ini, kita ambil saja shape-nya yang mana yang kita inginkan dan kita gambar. Kita kasih tulisan
Boleh, ini tidak harus selesai kok. Karena belajarnya sudah selesai, sudah misalkan dikasih tulisan alhamdulillah. Jadi nanti logikanya kalau sudah belajar bagian penutup mau selesai, kita tinggal klik tulisan alhamdulillah, nanti tampilannya akan menutup semua. Jadi belajarnya selesai. Nah, caranya untuk ini bisa diaktifkan seperti menu, kita klik di situ dulu kotaknya, kemudian pilih insert yang menggunakan bahasa Inggris. Insert, terus kita pilih, ada kan ya, kalau kita klik insert kan muncul gambar bintang ya. Iya, Pak. Nah, kita klik di situ, kita klik di bagian gambar bintang. Nah, kita pilih yang nomor 2 hyperlink to, kita bulatnya kita pindah, terus di samping sininya yang panah ke bawah kita klik. Kita bukan pilih lagi yang tulisannya slide, bukan yang tulisan slide ini ya. Kalau biasanya kita akan pakainya ini, tapi kita pilihnya yang akhiri tayangan atau end slideshow kalau enggak. Ada situ ya, end slideshow-nya yang kita pilih. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan sama namanya end slideshow ya. Yang end show itu ya, Pak. End End show show ya? bukan, Pak. Oh ya ya, end show. Karena bahasanya beda. End show diklik di situ. Nah, ini kan untuk suara kemarin ya. Kalau mau klik juga baru di OK. Itu ya. Nah, bagaimana kita menggunakan ini? Sekarang kita coba. Sebelum kita coba di sini, saya ingatkan lagi yang peragaan slide ini, yang setup ini. Ini tadi udah dipilih ya, yang bulat nomor 3 ya. Yang di apa namanya slideshow, kemudian setup slideshow, pilih yang nomor 3 ini. Ini harus dipilih yang nomor 3 baru di OK untuk bisa menggunakan menu-menu yang kita buat. Sekarang kita coba apakah berfungsi. Ini tombol kita, tombol keyboard next kita ini sudah tidak bisa digunakan. Ini kita matikan, dan ini sengaja kita matikan untuk tayangan ini, untuk media kita ini. Jadi kalau itu nanti dikirimkan ke saya, dikopikan ke saya melalui Google Drive atau semacamnya, kalau saya download, ketika saya buka, akan menjadi seperti ini. Saya harus ngeklik tulisan masuk, supaya saya bisa belajar dari materi yang kalian sudah buat. Nah, kalau saya klik di luar tulisan masuk, ini biasanya kalau kita menggunakan tayangan yang biasa, yang normal, ini kan akan selalu pindah ke akan pindah ke slide selanjutnya ya. Nah, ini sudah tidak pindah ini. Nah, kalau ada yang masih pindah, berarti pengaturan slideshow-nya tadi belum disesuaikan. Ini guna mengaktifkan atau memfungsikan tombol masuk kita. Nah, kalau kita sudah klik tombol masuk, ini bisa kita masuk di pembelajarannya. Ini ya, saya mau lihat langsung materi saja, saya nggak mau lihat siapa yang bikin, pendahuluannya apa, saya langsung lihat materi aja nih. Ini nanti diisikan materi. Oh, saya nggak mau belajar materi, saya mau langsung kuis saja. Nanti ini kita isikan dengan kuis. Saya nggak mau lihat penulisnya siapa lah, paling penulisnya ini mahasiswa Iki, saya nggak mau lihat namanya, saya langsung tutup aja. Kita klik di bagian penutup, jika sudah ada tadi yang kita buat ini ya. Kalau kita ini klik, nanti akan kembali menutup tayangan, karena ini kita pergunakannya untuk akhiri tayangan. Kalau ini kita klik begini, maka akan kembali ke bentuk yang keluar dari tayangan slideshow. Ini sudah ya, sudah bisa semua navigasinya. Atau ada yang belum?
sebelum kita mengisi materi. Nah, sebelum Bapak, kita ke sana mengisi materi, ada yang mau tanya? Pak punya saya yang navigasi selesainya nggak bisa kembali. Navigasi? Selesai. Navigasi selesainya ketika diklik? Nggak bisa kembali. Maksudnya nggak keluar gitu. Nggak keluar ke bentuk kayak gini? Iya. Nah, coba di share. Di share screen. Hostnya diberikan. Udah bisa, Pak. Udah. Takut ya? Takut dilihat yang lain ya? Oke. Apa Ternyata apa salahnya? waktu dipencet ke tengahnya itu nggak bisa gitu, Pak. Ke pinggirnya itu kan saya masukin kan ya, tulisan gitu di tengahnya itu, Pak. Itu nggak bisa gitu pas pencet tengahnya. Jadi ke pinggirnya gitu. Harusnya kalau kita pilihnya pilihnya di kotakan ini satu kotak bersama isinya ini menjadi tombol. Kecuali kalau tadi kamu masukinnya di tulisan selesai ini, bukan di pinggirnya tapi di tengahnya ini. Nanti warna tulisan ini akan berubah. Kalau itu yang kamu jadikan sebagai tombol, artinya yang jadikan tombol itu tulisannya, bukan kotaknya. Biasanya warnanya menjadi biru. Di bawahnya ada garisnya. Nah, itu artinya menjadi tombol. Nah, kalau yang kita pilih itu adalah kotak pinggirnya ini secara seluruhan, kotak ini berarti mau diklik di mana saja yang penting di dalam kotak ini bisa aktif. Kecuali kalau begini nih, ini beda lagi nih. Saya kliknya di tulisan ya. Tulisan ini, misalkan ini. Ini nanti tulisan itu menjadi tombol kalau saya berikan navigasi ini. Nah, tulisannya nanti akan berubah. Coba ya, tulisannya nanti akan berubah jadi warna biru. Saya contohkan. Tuh, biru kan? Nah, kalau tulisannya berwarna biru dan ada garis bawahnya, ini berarti tombolnya bukan kotaknya, tetapi tombolnya itu yang harus diklik adalah tulisannya. Kalau yang di sini berubah jadi warna biru semua, nah berarti itu tombol tulisan yang menjadi tombolnya. Ada lagi? Atau takut untuk menampilkan kalau bertanya? Oke, sekarang kita isi ya. Kemarin kita udah isi nih perkenalannya. Salam jumpa. Nah, ini bebas kalian ya. Nah, kemudian pendahuluannya dalam materi ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Misalkan ya, boleh juga ditambahkan dengan gambar-gambar orang berwudu. Untuk menambahkan gambar kan gampang ya, tinggal pilih di mana gambar yang akan kita ambil. Tinggal di menu insert saja, kemudian diambil sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh ya, karena saya nggak punya gambarnya, saya pakai ini aja. Ini boleh dengan cara cari gambar anak berwudu atau semacamnya boleh ya. Ini karena saya nggak punya aja, saya anggaplah itu gambar anak berwudu. Walaupun gambarnya itu lebah. Nah, kemudian di bagian materi ini yang harus kita isi. Bagian praktikum jika ada harus kita isi. Bagian praktikum ini apakah harus selalu dengan video seperti yang kemarin dicontohkan? Tidak. Praktikum ini bisa dalam bentuk teks. Karena di pembelajaran itu ada kompetensi dasar pengetahuan yang diukur dengan penilaiannya dalam bentuk tes, biasanya multiple choice ataupun esai. Nah, ada yang KD-nya keterampilan. Contohnya kalau di kalian ini rata-rata KD-nya tentang keterampilan. Nah, kalau KD keterampilan ukurnya pakai apa? Penilaiannya atau metode ukurnya pakai apa? Penilaian dalam praktikum ini bisa dalam bentuk misalkan unjuk kerja, misalkan proyek. Nah, contohnya ini yang kita ikuti perkuliahan ini dalam bentuk proyek. Jadi nanti kalian punya hasil karya.
Nah, kalau misalkan bentuknya praktikum seperti apa? Contohnya di situ misalkan yang di ini ya, yang di apa namanya IIKI, kan ada metode penghafalan pakai metode tahsin, kalau nggak salah ya. Terus ada metode apa dan lain sebagainya, atau ada model qiraat yang coba kalau bayati itu kayak apa sih? Sudah jelaskan. Nah, di praktikumnya ini disebutkan dalam bentuk tulisan. Contohnya lafadzkan, coba dipraktekkan bagaimana apa namanya cara berwudu. Ini ditaruhnya di bagian sini, bagian praktikum, karena ini jika memungkinkan praktek. Misalkan ya ini mengikuti narasi kalian ya. Ini karena anggapannya orang yang membaca ini sebelum melakukan praktikum dia itu sudah membaca materi tentang berwudu, tentang tata cara berwudu. Ini ternyata tata cara berwudu ini banyak dicari karena sekarang banyak orang-orang yang menyadari ternyata cara berwudunya dia salah, hanya nendang-nendang air doang. Setelah kalian membaca materi tentang cara berwudu, silahkan dipraktekkan. Ini pun bisa. Jika misalkan kita butuh hasilnya, dia tuh praktek apa enggak, hasilnya kayak apa. Misalkan saya punya mahasiswa seperti kalian ini, saya minta tolong dipraktekkan bagaimana cara menulis Arab. Tulisnya di sini. Setelah kalian membaca materi tentang cara menulis Arab, coba silakan dipraktekkan berwudu yang menulis Arab yang benar. Jika saya membutuhkan portofolio kalian, benar enggak sih ini nulis Arabnya dilakukan apa enggak? Nah, ini bisa kita berikan instrumennya. Videokan, misalkan ya, videokan saat kalian berwudu, saat kalian menulis Arab gitu ya. Misalkan ini karena saya berwudu ya, videokan saat kalian berwudu kalau saat sekarang dan dikirimkan misalkan ke nomor WA sekian atau nomor yang lainnya sekian 08 misalkan sekian ya, itu boleh. Itu menjadi penilaian kita dalam unjuk kerja karena kita mau melihat sebenarnya anak ini bisa nggak wudhu sesuai dengan materi yang sudah kita buat. Nah, kalau kalian materinya terkait dengan yang lainnya nanti boleh disesuaikan. Ini kebetulan saya contohkan dalam berwudu. Ini dalam bentuk praktikum. Kalau misalkan materinya tentang membuat karangan bunga, praktikumnya pasti membuat karangan bunga. Nah, akan mungkin nanti materinya tentang karangan bunga, terus praktikumnya disuruh bikin nasi goreng. Ya, kemungkinan nasi gorengnya nasi goreng yang tidak digoreng. Karena dia nggak ngerti tentang cara bikinnya, yang diketahui adalah cara membuat rangkaian bunga. Nah, ini untuk praktikumnya. Tidak harus selalu video. Tetapi kalau kalian mau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang video, saya maunya itu video supaya ini ada gambarannya kayak gimana ya. Kita masukkan saja videonya jika punya video. Nah, di bagian insert sini kalau nggak salah sudah ada apa namanya menu untuk kita memasukkan video. Nah, kita carikan contoh saja ya, video yang ada aja, mudah-mudahan saya punya ini contoh ya. Misalkan saya pilih saja videonya, ini anggaplah video tentang berwudu ya, anggaplah walaupun isinya enggak, tapi anggaplah ini video tentang berwudu. Jadi ini penjelasan, misalkan saya punya tentang video berwudu, ini misalkan ini. Jadi ada praktikumnya cara berwudu, sehingga selain ada materi dalam bentuk ini apa namanya
teks, ada juga materi dalam bentuk atau praktikum contoh untuk melakukan berwudu yang benar. Biasanya ini ada orang yang berwudu atau kita cari di YouTube, kita download. Kalau media kita ini kita siapkan dengan metode online, kita bisa memasukkan link YouTube-nya di sini. Tapi karena kan siswa kita, mungkin kalian juga mungkin pas di rumah tidak selalu terkoneksi dengan internet. Kalau kita unduh videonya dan kita masukkan ke sini, ini nanti akan menjadi media sendiri. Kalau kita buka bagian praktikum, contoh ya, bagian praktikumnya adalah seperti ini. Misalkan masuk ke sini ya. Saya pilihnya yang praktikum langsung. Saya ingin lihat ini, kayak apa sih videonya orang berwudu itu. Anggaplah ini video orang berwudu ya, anggaplah bayangkan saja, karena saya nggak punya video orang berwudu. Misalkan ada caranya, dia akan melihat, oh cara berwudu itu kayak gitu ya. Setelah itu dia bisa mempraktekkan. Jika dia ingin, contoh saja, kita tutup, kita buat kembalinya. Nah, ini bagian praktikum. Jadi praktikum ini tidak harus dengan video, tapi boleh dengan instruksi kerja. Nah, ini namanya instruksi kerja. Setelah membaca, videokan, melakukan, nah, silakan dipraktekkan berwudu. Ini adalah instruksi kerja. Silakan dipraktekkan cara berwudu sesuai dengan materi, misalkan itu instruksi kerja. Nah, ini di bagian praktikum. Nah, sekarang kita perlukah dari seluruh materi kita itu, misalkan tadi yang cara berwudu itu, kita buat satu rangkuman, satu kesimpulan singkat. Nanti bisa kita masukkan di sini. Contoh, jadi apa kesimpulannya dari belajar kita? Jadi ini biasanya setiap pembelajaran itu ada conclusion-nya di akhir itu. Misalkan setelah kalian mempelajari ini, kalian nanti apa namanya? Jadi berwudu itu adalah misalkan gitu. Berwudu yang setelah kalian mempelajari cara berwudu, kesimpulannya apa? Ini misalkan contohnya ini kesimpulan ya. Kesimpulan itu kan biasanya banyak ya. Ini kita rangkum. Contohnya kayak gini. Jadi ini rangkuman kita dari pembelajaran kita, topik kita. Ini saya contohkan, saya copy aja. Ini rangkuman dari materi yang sudah kita buat. Misalkan ini materinya belum ya. Untuk isi materinya. Ini praktikumnya, instruksi praktikum. Sekarang tinggal ada dua yang belum kita isi, yaitu materi dan kuis. Nah, materi ini apakah bisa, tadi pertanyaan di kelas 4C ya, apakah bisa materinya ini kita masukkan slide PowerPoint yang sudah saya unduh dari internet. Jadi ibaratnya saya ini tidak punya materi ini tentang berwudu. Terus kemudian saya cari di inline, yaitu materi tentang berwudu. Nah, saya cari itu di ini di Google. Kemudian saya mendapatkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, boleh nggak saya masukkan ke sini dan bagaimana cara masukkannya? Apakah di copy satu-satu atau bagaimana? Ini saya contohkan kalau misalkan saya, ini yang kemarin saya instruksikan di grup ya, jadi kalian cari materi itu, materi yang berkaitan dengan topik yang akan kalian bahas. Ini kebetulan saya tentang berwudu, ini saya coba cari tentang materi-materi berwudu yang ada di internet. Mudah-mudahan ada ini di Google, mudah-mudahan. Materi yang dalam bentuk PowerPoint supaya saya tidak mengkopinya, mengkonversinya. Jadi saya ambil saja tata cara berwudu PPT. Oke.
Nah, ini ada ya, ada tata cara berwudu ini banyak ya. Ini misalkan saya ambil nih, karena saya males bikin materi. Misalnya saya daripada bikin gini-gini, saya ini aja dah, ambil aja dah. Nah, ini ada PPT ya. Misalkan saya ambil nih contoh. Saya ambil ini dan ini dalam bentuk, ini sudah ada tulisannya ya, PPT PowerPoint. Nah, ini 1 mega. Oke, 1 mega. Nah, kemudian bagaimana cara saya untuk memasukkan itu ke dalam PowerPoint saya? Apakah saya copy satu-satu? Ini kita ambil dulu. Di sini ya, kita cara berwudu. Tata cara berwudu ini. Tata cara berwudu ini 1 mega. Ini saya buka. Mudah-mudahan dalam bentuk PowerPoint beneran ya. Saya punya ini materinya karena saya ambil dari internet. Contohnya ini ya. Nah ini kan ada punya orang nih ya. Punya orang. Nah, saya ngambil aja dah punya orang nih. Nah, ini Pak Budi. Nah, saya memasukkan ini. Semuanya ini ada 25 slide ini ke dalam materi saya. Nah, ini ya, ke dalam materi sini. Apakah ini saya copy satu-satu taruh di sini? Contoh. Apakah ini saya ambil begini, saya copy ini ya, saya copy gini, terus kemudian saya masukkan ke situ. Bisa dengan cara seperti itu jika kalian mau seperti itu. Tapi materi ini bisa kita masukkan semuanya ke dalam modul kita, media pembelajaran kita. Kita copy saja semuanya, Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, masukkannya bagaimana? Tinggal kita klik bagian materi, slide materinya, tinggal kita paste di situ. Jangan di dalamnya sini ya, kalau di dalamnya sini nanti nggak akan kebaca. Diklik di slide-nya sini, kemudian kita Ctrl V. Nah, ini materinya sudah masuk. Ya, ini tinggal kita sesuaikan kalau ini, oh itu nama orang itu, nanti ketahuan kalau ini materinya orang yang saya ambil, lebih baik ini saya delete. Nah, cheatingnya kita kan gitu ya. Nah, curangnya kita kan itu hasil punya orang, nggak mau itu ketahuan kalau mengcopy punya orang, nama yang bikin dihapus saja dah. Ini jadi seperti ini materi ya, ini materinya contohnya. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Ini di sini kita bisa tambahkan introduction-nya. Ini misalkan ngambil dari punya orang ya, berwudu adalah, berwudu ini saya ambil lagi ini karena saya pemalas ini ya. Karena saya pemalas, saya nggak mau nulis sendiri. Ini saya ambil dari sini definisi berwudu. Nah, itu ada tuh definisi berwudu. Saya ambil aja tuh definisi berwudu. Saya ambil saja yang sudah ada pengertian dan lain sebagainya ini ya. Ini ada. Saya buka definisi berwudu. Saya copy aja ini. Karena saya ini kan tidak suka menulis, tapi saya harus disuruh bikin tugas, ya saya ini saja, ambil aja yang dari internet yang penting ada. Saya ambil tuh dari sini. Saya copy aja ini. Oh, kebetulan nggak bisa di copy nih. Oh, bisa. Saya ambil saja, misalkan kita copy. Anggaplah kalian yang jago ngopi ya, mungkin sudah tahu caranya ngopi. Saya ambil saja, saya masukkan ke dalam materi saya sini. Langsung kan jadi materi saya. Ini anggaplah begini ya. Pengertian berwudu ini tak hilangin dari merdeka.com-nya biar nggak ketahuan. Nah, ini saya jadikan jadi intro saya. Pengertian berwudu. Berwudu adalah bla 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 seperti yang tertulis di situ. Tata cara berwudu dan tayamum. Ini udah jadi materi. Nah, kalau kita ini dijalankan, kan materinya di bawahnya adalah gitu. Nah, kita harus pasangkan bagaimana supaya pembaca bisa masuk ke sini. Karena kalau ini kita jalankan tanpa ada navigasi, kita jalankan seperti ini. Nah, tanpa ada kayak gini, dia nggak akan bisa masuk ke materi yang tadi. Hanya bisa masuknya di sini toh. Nah, mau yang tadi itu kayak gimana masuknya?
Padahal kan ada di presentasi kita. Ya kan? Nah, mau nampilkan itu gimana caranya? Nah, ini kita kasih navigasi ini apa namanya? Untuk next ke kanan, previous ke kiri. Nah, itu kita kasih dengan navigasi seperti tanda panah, atau kalau di sini kita pakainya yang ini saja supaya tidak terlalu banyak. Di paling bawah itu sudah ada tombol navigasinya next dan previous. Jadi kalau di sini di halaman awal kita butuhnya hanya next saja. Karena butuhnya hanya ke kanan saja. Langsung saja di OK kan, nggak usah di setting-setting lagi, karena ini itu ya apa namanya sudah bawaan dari sana. Nah, tetapi untuk kalau ini nanti di next, kalau ini di next logikanya kan masuknya ke sini, ya. Bagaimana kalau ke sini masuk ke halaman ini? Nah, ini tinggal kita ambil saja yang dari sini. Nah, dari sini. Nah, sebelum kita ambil dari kita copy saja dari sini, karena tadi sudah ada isi logikanya, perintahnya sudah ada, kita masukkan ke sini. Nah, kadang-kadang kita itu perlu membaca di halaman sebelumnya. Setelah kita buka ini kelewat. Nah, di sini kita di bagian pas awal materi ini kita tidak perlu tambahkan yang previous atau kembali ke halaman sebelumnya. Jadi tanda panahnya cukup ke kanan saja. Tapi di halaman selanjutnya di materi kita berikan juga yang tanda ke kiri, karena ini mungkin saja kita terlewat membaca dan mau kembali, ini kita pilih yang panah ke kiri dan kita sandingkan di sampingnya ini supaya estetikanya dapat. Nah, ini tidak usah kita pilih apa-apa, tinggal kita OK. Nah, misalkan kalau kembali warnanya jadi hijau misalkan ya, misalkan ini ya, saya kalau kembali warna hijau, kalau ke sana warnanya tak bikin warna kuning, disesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita butuh, kalau kita klik ke sana kuning, pasti dia masuk ke 6. Nah, di sini kita juga butuh untuk kembali ke 5. Nah, kita pasang ini juga supaya cepat, kita copy dua-duanya. Kontrol, ditekan tombol kontrol, kemudian diklik tandanya itu, dipaste di situ. Sampai di halaman, sampai di materi yang terakhir. Nah, kita tambahkan saja, tinggal di copy, di paste gitu ya. Di copy, di paste. Paste ya, paste. Karena biasanya kan pasti bilangnya paste. Nah, di copy, di paste sampai halaman terakhir. Nah, kalau banyak ya sampai habis, sampai ke ini kebetulan materinya banyak ya. Jadi ini diambilnya sampai habis. Nah, sampai mau selesai. Nah, saya ada materinya ada sekian halaman, ambil semua tuh di sini. Masukin semua. Nah, ininya bisa ditaruh di mana saja sesuka kita ya. Nah, tidak harus di bawah atau di kiri atau di kanan, ini boleh di mana saja. Ini karena saya cari yang kosong aja, kanan kosong, ya kita ganti di kiri. Ini boleh aja nih. Nah, supaya cepat ya, kita tinggal bikin satu apa namanya logikanya, kemudian kita ini kita ambil, kita copy ke tempat-tempat yang kita ingin jadikan sebagai materi kita. Ini untuk materi. Jadi kalau materinya nggak punya, tadi sudah saya contohkan, cari aja di internet banyak, tinggal disesuaikan apa yang dibutuhkan. Ya, ini materi saya banyak nih. Ya, ini tata cara berwudu lengkap ini. Kemudian beliau membasuh kedua kaki. Ya, sampai selesai, sampai di materi kita paling akhir. Kalau materi kita banyak, materi kita di sini. Nah, ini kan penutup nih. Ini kan penutup ya, penutup dari materi, maksudnya bukan penutup dari media kita ya.
Ini penutup dari materi. Nah, kalau materi itu udah paling habis, kira-kira next lagi dibutuhkan nggak kira-kira? Kita tuh udah nyampe terakhir nih. Kesononya ini udah nggak ada lagi nih materinya. Udah habis nih. Kira-kira masih butuh tombol next enggak ya? Udah enggak ya? Jadi next-nya ini kita hapus, tapi kita ganti dengan kembali ke materi awal, halaman materi awal. Karena siapa tahu dia mau belajar lagi ke materi awal. Ini kita ambilkan gambar rumah biasanya ya. Gambar rumah ini kembali ke halaman awalnya materi. Jadi ini kembali ke halaman rumah materi. Nah, ketika ada seperti ini, kita pilih nih slide show-nya ini bukan slide pertama. Kalau slide pertama nanti kembali ke sampul. Nah, kita pilihnya ke slide yang kita tuju. Kita pilih di sini, kita pilih slide seperti kemarin ya. Kita pilih yang tulisannya materi. Materi di slide berapa ya? Slide 4. Kembalinya ke sini. Kembalinya ke sini ya. Bukan ke yang ini. Kalau kembali ke sini nanti balik lagi dari pertama. Nah, kita pilihnya di sini. Sekarang kita coba apakah yang akan terjadi. Saya punya materi ini ya. Materi udah ada. Semuanya udah ada. Nah, kita jalankan dulu yang sesuai dengan yang tadi saya bilang. Saya masuk ke halaman sampul, ada menu masuk, saya klik. Nah, saya ingin langsung belajar, nggak perlu lagi lihat ini siapa yang bikin, saya ingin materi langsung. Ini materi. Umat Islam, bla 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 gitu ya. Nah, saya ingin ke halaman selanjutnya tuh. Nah, baca tuh. Ya, ayolah kayak gitu. Mungkin dia perlu melafalkan atau perlu kita tambahkan audio, direkam audionya masukin ke situ. Mungkin saja ada orang yang nggak bisa membaca kayak gini. Nah, mungkin pas masuk ke sini ada orang yang kayaknya kok ini ya, aku nggak suka nih, aku balik Ini ada tambah baliknya. Nah, ke sini lagi tinggal tutup aku nggak suka. Nah, nanti boleh masuk ke misalkan masukin ke situ aku mau ke tutup. Nah, ini ada yang harus kita sesuaikan. Misalkan next, mau belajar terus, ini misalkan ya, mau belajar karena kita mau belajarnya tentang wudhu ya, ini materi-materinya yang tadi tuh, materi-materi yang tadi sudah kita masukkan ke sini. Nah, ini ya, materi-materinya baca tuh sampai selesai tuh, sampai kita memahami tentang bagaimana cara berwudhu. Nah, ini adalah materi yang sudah kita masukkan tadi. Ini ya, sampai akhir nanti akan ketemu halaman akhirnya. Nah, ini misalkan sudah saya udah paham, saya udah bisa. Nah, misalkan udah masuk ke sini, nggak mungkin lagi tuh ada next-nya karena udah selesai kan. Ada mungkin sudah dicukupkan dengan alhamdulillah atau semacamnya. Saya perlu balik ini. Kalau saya balik ke sini yang hijau, ini kan lama banget nih ngekliknya nih. Nah, balik lagi ini kan. Nah, kita berikan tanda ini. Tanda ini nanti akan menuju ke tampilan materi. Ya, menuju ke menu-menu lagi itu. Kalau yang ini kan nggak ada menunya nih, karena isinya materi ya, materi full. Nah, kalau ini kan isinya menu. Nah, kita kembali ke tombol menu. Nah, ini materi kita. Kalau materinya saya butuh materi, perlu masukkan materi video, ya, tinggal dimasukkan saja materi videonya kayak tadi sudah saya contohkan ya. Masukkan videonya kayak apa. Nah, ini untuk memasukkan materi. Ada yang ditanyakan? Bapak, kalau misalnya mau masukkan PPT tapi bukan PPT dari luar gitu. PPT kita kalau misalnya mau nambah tombol materi kedua gitu kan terlalu banyak lagi ya Pak anunya itu. Tombol kedua Mas. Maksudnya kan kalau misalnya kayak tadi kan mau masukkan PPT dari luar ya Pak ya, dari downloadan gitu. Kalau yang ini kan kalau misalnya mau masukkan PPT maksudnya ini sendiri, punya sendiri gitu ya? Iya. Sama aja gitu apa gimana caranya?
kita mau membuat masukan sendiri, mau menulis sendiri gitu ya, misalkan ya. Misalkan di sini ya, di sini. Saya mau bikin yang halaman putih misalkan ya, atau nanti desainnya terserah kalian ya. Saya mau bikin di sini tapi nggak mau mengcopy dari orang lain, tapi saya punya materi sendiri. Nah, kita tinggal tambahkan saja kan di sini. Tambahkan satu kotak lagi kan, satu kotak yang kosong. Nah, di slide baru ini kita pilih yang kosong, atau mungkin kosong atau yang seperti ini, silakan yang kalian biasanya pakai yang mana ya. Misalkan saya mau pakainya yang ini. Nah, ini kan kosong nih ya. Nah, saya tuliskan di sini nih materi saya nih. Materi saya sendiri. Nah, ini ya. Nah, terus dituliskan di sini apa materinya. Atau misalkan tidak perlu ini, langsung dituliskan di atas ini, tinggal copy aja di sini. Atau tulis saja di sini. Ini menjadi kalau kita mau menambahkan materi sendiri. Tapi tetap diingat, kalau materi kita itu hanya satu halaman ya, kalau hanya satu halaman, berarti kita kan nggak perlu tombol navigasi kayak gini. Enggak, karena hanya satu, mau di next kemana lagi, cuma satu. Nah, kecuali kalau kita materinya banyak, tombol navigasi ini harus kita masukkan ke sini. Nah, tombol navigasi ini kita harus masukkan ke tempat kita, materi yang tadi kita buat ya. Ini wajib nih, karena ini sebagai panduan untuk orang yang akan. Ini contohnya materinya Nefatona ya. Misalkan ditambahkan, saya punya gambar-gambar bagus ini. Saya bisa pergunakan ini gambar-gambar itu untuk inian saya, apa namanya, memperindah tampilan saya misalkan ya, dan lain sebagainya. Boleh kita masukkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Contohnya ada tulisan misalkan gambar dalam bentuk gambar yang lain. Ini bisa contohkan ya, misalkan kayak gini dan lain sebagainya. Boleh, karena ini materi kita. Kadang-kadang ada materi yang memang tidak ada di internet. Contohnya ada teknik-teknik tertentu yang memang ilmunya itu tidak bisa ditaruhnya di internet, karena percaya nggak percaya internet itu tidak selalu sepintar yang kita bayangkan, karena itu adalah mesin ya, mesin, jadi dia tidak sepintar yang kita bayangkan sesuai dengan yang dimasukkan. Kalau yang dimasukkan adalah seperti itu, ya dia akan selalu mengulang-ulang apa yang dimasukkan. Nah, sedangkan kita kan tidak bisa. Kita harus menyesuaikan kondisi yang ada saat sekarang kayak apa. Nah, internet nggak bisa, Google nggak bisa, karena AI-nya Google masih sesuai dengan input yang diberikan. Sama kayak anak bayi ya, anak bayi yang baru lahir dikasihnya inputannya nangis, ya dia biasanya nangis doang. Tapi sepanjang perjalanan lama-lama kan bisa nangis, bisa ketawa, bisa ngomong dan lain sebagainya, itu udah kompleks lagi. Mesin nggak bisa begitu, tapi manusia bisa. Mesin kalau menilai hanya benar dan salah, iya dan tidak. Tapi kalau manusia melihatnya adalah benar dan salah dan tergantung siapa yang melakukan. Kalau mesin tidak ada pertimbangan aneh-aneh. Makanya kalau kita membuat dengan metode machine learning seperti e-learning, kalau kalian kirimkan jawabannya, ya itu sudah dinilai oleh sistem. Walaupun menurut kalian benar, tapi jawabannya disingkat, kalau inputannya tadi jawabannya dipanjangkan, ya jawaban kita salah. Contohnya, ibu kota yang sekarang ya, sebenarnya sekarang, ibu kota negara kita adalah, misalkan ya, ibu kota negara kita adalah ternyata yang diinputkan oleh sistem itu Jakarta. Tapi kita jawabnya adalah DKI Jakarta. Jawaban kita kira-kira benar apa salah? Jawaban kita akan salah, karena yang diinputkan ke mesin itu adalah Jakarta. Jawaban kita DKI Jakarta, itu kan padahal lebih lengkap ya, padahal lebih lengkap, lebih spesifik. Tapi bagi mesin itu salah, karena tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Ini bahasa mesin. Nah, ini tetap kita masukkan di sini ya, navigasi ini, karena ini kita butuhkan untuk ke sana. Jika misalkan
menambahkan yang lain, saya ini aja dah, apa namanya, pengen nambahkan gambar, video dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kalian menentukan ya gambarnya di mana, sesuaikan yang ingin kalian tambahkan dan lain sebagainya. Jika ingin menambahkan yang lain. Nah, ini untuk materi. Nah, kalau ini kita jalankan lagi, ya akan kembali lagi seperti tadi. Ini, saya langsung ke materi ini. Ini nanti akan muncul materinya saya. Yang pertama adalah yang tadi saya bikin sendiri ya. Nah, tadi kan pertanyaannya dari yang Fatona, kalau saya nambahkan sendiri ini nggak ngopi nih. Nah ini yang tadi saya punya ini ya. Yang tadi saya tambahkan materi saya sendiri. Ini materinya. Nah ini materi-materi yang dari saya. Ini kalau mau kembali lagi ke sini. Jika itu ingin membuat sendiri. Boleh nggak mengkopinya dari sana dan lain sebagainya? Boleh. Ini untuk pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita boleh. Nah, ini tentang materi. Pertanyaannya tadi sudah saya jawab. Mudah-mudahan menjawab. Nah, saya lanjutkan lagi. Sebelum lanjutkan ke kuis nih. Kira-kira ada lagi yang tanya nggak? Ayo, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bapak, Ya. itu tadi masukin ke materinya gimana ya? Maksudnya kan tadi tambah newsletter ya Pak. Terus tulisnya saya putih gitu. Terus memasukkannya ke materi itu tinggal tarik ke bawah atau gimana? Yang ini. Yang ini. Ya saya tinggal nulis saja kan di sini. Tadi kan putih begini, ada materi saya nih, misalkan ini. Ini materinya saya tulis ini, materi tentang apa. Kalau misalkan materinya tentang gambar, ini kan gambar ya. Saya tinggal insertkan gambarnya. Tapi kalau bagaimana kalau materi saya itu isinya video, isinya teks, misalkan isinya teks, ya tinggal kita tuliskan saja ya materi saya sendiri, misalkan di sini. Nah, saya tuliskan aja materinya. Atau misalkan dapat dari Wikipedia, gitu misalkan ya, tinggal di copy dari Wikipedia-nya, paste di situ. Ya, misalkan ini bahasanya, ini bacanya adalah cara berwudu yang benar adalah seperti berikut ini, misalkan bacaannya kayak gitu ya. Bahasa misalkan tulisannya kayak gitu. Jika apa yang dimasukkan teks ya kita tuliskan teksnya. Tapi kalau yang dimasukkan adalah gambar, ya kita tinggal insertkan gambarnya. Nah, bagaimana kalau saya itu materinya video? Tadi kan ada ya. Ditaruhnya di mana ya? Kita tinggal tambahkan slide baru lagi kan? Slide baru lagi tuh. Mau yang mana? Yang kayak gini atau yang mau yang mana? Nah, yang kayak gini boleh kan? Nah, saya memasukkan video lah biar ada seru-serunya nih. Saya carikan video pembelajarannya yang bagus. Tuliskan video tutorial berwudu. Tapi saya nggak punya nih videonya, download aja di YouTube. Kalau mau temennya dijadikan artis untuk berwudu terus kalian syuting, ya lebih bersyukurlah. Ada yang jadi sukarelawan untuk dijadikan apa namanya artis berwudu. Nanti biar masuk di sinetron Hidayah. Nah, misalkan dalam bentuk ini, dalam bentuk apa namanya video, bisa kita langsung masukkan di sini kan? Saya cari videonya dah. Misalkan ini video wudu ya. Misalkan ini adalah mana ya? Contoh lah inilah, contoh ya. Contoh video wudu. Saya punya video yang mau tak tampilkan itu ada dua. Nah, tapi saya memasukkannya itu dalam satu slide. Dalam satu slide isinya dua video ya. Kita pilih yang tema slide barunya yang kayak gini, yang ada dua gini. Kalau misalkan saya cukup satu saja lah, yang penting ada video dan lain sebagainya, boleh silahkan menyesuaikan di slide-nya masing-masing. Tergantung dari apa yang akan kita tampilkan. Jika ingin menampilkan. Saya dari Wikipedia, tapi saya mau linknya ya, tinggal ditambahkan di situ. Saya mau menambahkan grafiknya, misalkan tentang
hal yang lain yang berkaitan dengan berwudu, itu bisa kita tambahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini contoh ininya. Nah, ini yang apa namanya yang terjadi di Office. Kadang-kadang Office itu tidak mau PPT PowerPoint tidak bisa menerima format tertentu. Kalau video ya, jadi nanti jangan kaget kok tiba-tiba videonya nggak ada gambarnya ya, kok cuma hitam doang hanya suara. Memang ada Office yang ada yang tidak bisa menerima ini, tidak bisa menerima apa namanya dalam bentuk file tertentu. Ada yang bisanya itu hanya MP4, ada yang bisanya malah MP4 nggak bisa. Ada banyak pilihan dari ada yang bisanya ini Windows Media dan lain sebagainya. Jangan kaget nanti kalau misalkan tiba-tiba nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti bisa disesuaikan. Nah, ini misalkan dalam bentuk video. Kalau nambahkan lain kayak gimana? Ya sesuaikan saja mau apa yang ditambahkan. Kalau yang ditambahkan dalam bentuk teks yang lain, tambahkan. Nah, ini yang dalam bentuk video. Tadi sudah. Sekarang kita mau masuk nih yang ditanyakan sama siapa tadi itu yang pertama untuk membuat kuisnya. Jadi kita udah lengkap ya materi isinya ya. Perkenalan sudah, pendahuluan sudah, kemarin sudah kita isi, materinya hari ini kita masukkan, kita tadi contohkan ngambil dari internet, kemudian praktikum sudah, rangkumannya juga sudah. Nah, kita butuh penilaian dari pembelajaran kita. Nah, saatnya kuis. Nah, kita bikin kuisnya. Oke. Untuk bikin kuisnya, saya contohkan, nanti kalian boleh mengembangkan sendiri. Kuisnya ini kita buat dalam bentuk multiple choice ya. Multiple choice itu pilihan ganda. Nah, bagaimana kita membuat pilihan ganda? Jadi nanti peserta itu memilih jawabannya A, B, C atau yang mana yang dianggap benar. Nah, untuk itu kita buat, misalkan kita membuat kuis, kita tentukan di sini instruksinya. Misalkan ada keterangannya. Kuis, nah misalkan di sini ya, satu kuis terdiri dari 3 soal. Ini bebas ya, kalian mau buat 3, mau buat 5, buat 10 nggak apa-apa. Semakin banyak, semakin bagus. Jawaban benar mendapatkan nilai berapa nih? Biasanya 10 ya. Mendapatkan nilai 10. Jadi nanti kalau dia jawabannya 20, berarti dia benar. 2 jawaban salah. Mendapatkan nilai 0. Selamat mengerjakan. Oke. Nah, ini kita kasih, ingat kan yang kita bikin tombol yang kayak penutup, kayak pembukaan. Nah, tapi ini kita buat tombolnya untuk mengarah ke kuis. Nah, kalau enggak kita mungkin bikin sendiri satu ini ya. Ini boleh, ini saya contohkan yang dari gambar. Ini biar enggak bikin sendiri terus. Nah, kalau kalian bikin nanti cari gambar-gambar di internet kan kemungkinan banyak ya. Nah, ini kita contohkan yang dalam bentuk gambar. Jadi gambar ini yang nanti kita jadikan sebuah tombol navigasi. Nah, kita pilih tombol gambar mana yang akan kita jadikan navigasi, sehingga ketika itu nanti diklik oleh pengguna, dia akan menuju ke kuis yang akan kita buat. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tentukan dulu tombolnya, baru nanti akan kita
ambil gambarnya. Kita pilih dulu gambarnya. Misalkan saya pilih gambarnya untuk kuis itu, saya pilih ini. Ini ya. Selamat mengerjakan. Kalau dia tombolnya klik ini, maka dia nanti akan masuk ke kuis. Kita jadikan ini sebagai tombol untuk ke kuis. Kita masukkan dulu ini menjadi ke arah next ya. Next slide saja. Oke. Kita kasih keterangan. Klik tombol ini. Jika kita kasih begini. Tombol berikut. Nah, misalkan kita, jadi orang akan tahu mana sih yang akan diklik. Nah, ini ada nih, klik tombol berikut. Jadi kalau dia apa namanya, supaya tahu bisa jalan, dia harus ngeklik dulu tombol yang ada. Jadi untuk memudahkan navigasi kita, supaya mereka tahu, oh ini harus ngeklik tombol itu dulu. Nah, untuk bisa mengikuti ini ya kuisnya. Nah, di bawahnya sini kita masukkan, kita bikin kuisnya. Ini kan kuisnya di sini. Kita bikin lagi, desainnya bebas ya, kuis itu tidak harus selalu seperti ini. Saya bisa bikin yang kosong kayak gini juga boleh. Dikasih warna juga boleh, nanti bebas kalian ya. Kita masukkan soalnya di sini. Kita masukkan soal di sini. Kita tuliskan nomor 1 misalkan ya. Nggak usah dikasih nomor juga nggak apa-apa, ini terserah kalian ya. Nah, pertanyaan 1 misalkan. Apakah ada berapakah? Yang gampang. Ada berapakah rukun wudhu? Ini 1 dulu ya. Ini kan pertanyaan atau pernyataannya ya. Nah, kita harus bikin responnya. Responnya itu ABCD-nya, maksud saya itu yang disebut dengan respon ya. Jadi ini adalah pertanyaannya. ABCD-nya kita buatnya di mana? Boleh kita buat dengan model ABCD. Caranya kita buat dulu tombolnya ini. Kita buat 1, nanti bisa kita copy. Yang suka tombolnya bentuknya bulat, yang bentuknya kayak gini, nah, boleh dikasih tombol, misalkan kasih A. Ini ya, misalkan tombol kasih A. Terus kita kasih responnya di sampingnya. Nah, atau mungkin ini langsung nih, mungkin ini langsung tidak pakai A nih, tidak pakai A tapi langsung angka. Ada berapakah rukun wudhu? 8, misalkan itu ya. Nah, atau kalau yang maunya pakai yang ABC. Misalkan saya maunya yang pakai ABC, boleh nanti kita jadikan ABC nih. Misalkan ini saya kondisi kedua ya, kondisi kedua saya bikinnya pakai A ini. Pakai A, oke. Pakai A. Responnya taruhnya di mana? Responnya taruhnya sampingnya. Seperti sini kan. A begini. Nah, ini A dan ini kayak gini misalkan. Ini misalkan ada 8. Ini bisa menjadi hal yang berbeda. Ini bisa menjadi bagian yang berbeda. Nah, kita tentukan dulu nih. Kita tentukan dulu. Misalkan kita maunya seperti ini, kita pilihkan dulu logikanya. Jadi ini kita pilihkan dulu logikanya, apakah ini nanti menjadi jawabannya benar atau jawabannya salah. Kalau ini kita butuhkan A, B, C, D, kalau ini kita butuhkan 4, nanti tinggal di copy berapa jumlah yang ingin diraih. Nah, sebelum kita masuk ke sini, nah kita siapkan dulu soalnya. Kalian tentukan dulu soalnya ada berapa. Kalau misalkan soalnya ada 3, ya tinggal kita tambahkan ini ya soal-soalnya. Kita tambahkan misalkan tambah slide saja ya.
Soal nomor 2. Nah, kita tulis dulu nih. Rukun wudhu yang ketiga misalkan ya. Ketiga adalah nah, soal nomor 3-nya kita berikan nomor 3 ini yang terakhir adalah keluarga. Ini kan nanti kita membutuhkan respon nih. Nah, untuk bisa ditentukan ini jawaban benar atau jawaban yang salah. Nah, sebelum kita membuat ini menjadi jawaban benar atau menjadi jawaban salah, kita masukkan dulu logikanya. Nah, logika yang akan kita masukkan adalah di bagian pengembang. Nah, di bagian pengembang nanti akan kita buat soal-soal yang akan kita pergunakan. Jadi di bagian pengembang sini, ini waktunya kita masih berapa lama ini? Sampai 11. Sekitar 20 menit lagi. 20 menit lagi, mudah-mudahan keburu ya. Oke. Ini nanti saya berikan, nah biar kalian nggak susah ya. Atau kita pilih aja dulu di sini. Kita masukkan dulu di bagian pengembang. Biarkan soalnya sudah ada 3, karena tadi saya punya 3 ya. Saya punya 3. Ini. Setelah itu kalian klik bagian pengembang. Di bagian pengembang nanti akan muncul seperti ini. Sudah kayak gini? Sudah ke pengembang? Ada yang belum? Oke, saya anggap sudah ya. Nah, kita pilih kode. Nah, ini saya nggak tahu nih 20 menit keburu apa enggak ini. Kita masukkan kodenya. Nah, kodenya ini ada tata cara wudhu ya. Ada tata cara wudhu. Kayaknya ini nanti pertemuan ketiga aja nih. Nanti saya siapkan dulu. Nanti saya bagikan di ini ya. Saya bagikan di grup saja kodenya. Nanti kalian nggak usah apa. Nah, tinggal masukkan saja, mengcopy dan di paste. Kalian siapkan dulu ini apa namanya soal-soalnya. Misalkan saya perlu soal kayak gini, warnanya mau saya bikin jadi warna yang lain. Silakan menyesuaikan yang kalian inginkan. Jadi ini dulu aja disesuaikan ya. Saya siapkan untuk kalian supaya tidak melakukan coding, tidak melakukan ini pemrograman secara manual. Nanti akan saya tambahkan dulu. Misalkan ini yang kedua saya ganti biar besok ada perubahan ya. Biar besok ada, biar tahu. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 dan lain sebagainya. Contohnya ya, gelap. Ini. Nah, nanti akan kita tentukan ini apa namanya programnya. Kita buat dulu di sini. Contoh saya mau pakai yang sistemnya ini, memang apakah yang langsung angka atau yang langsung tulisan atau yang bagaimana. Nanti silakan kalian tentukan dulu. Ini kita buat dulu dalam bentuk formatnya. Ini formatnya kita sesuaikan dulu sesuai dengan yang ada.
Saya tutup dulu yang lain. Nah, dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Apakah responnya itu 3, 4 atau 5, silakan disesuaikan. Nah, ini saya contohkan dulu. Nah, ini saya hapus. Saya contohkan yang model ini. Saya contohkan dulu yang model dari yang tadi kita buat. Nah, mudah-mudahan kesimpan ini. Oke. Sebelum dilanjut ke bagian perkuisan, penilaian, ada yang mau disampaikan? Bisa tampilkan ulang. Saatnya kuis. Oke. Saya buat di sini di bagian kuis. Karena yang tadi ini ya. Oke, kita buatkan dulu. Oke. Ini kita buatkan dulu sebuah tombol navigasi, yaitu jawaban responnya ya. Dari ini. Dari soal kita yang sudah kita buat. Nah, kemudian akan kita modifikasi bagaimana tombol-tombol tersebut bisa menjadi tombol yang bisa kita isikan dengan jawaban benar atau jawaban salah. Ini akan kita buat sebuah lembar evaluasi dalam bentuk penilaian dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Kalau yang bentuk isi nanti kita buat jika memungkinkan, kalau yang mencocokkan dan lain sebagainya nanti akan kita sesuaikan jika memungkinkan untuk kita buat ya. Oke, sambil menunggu aplikasi saya terbuka, kira-kira yang dirasa kurang dipahami yang bagian mana? Oke. Ini saya contohkan dulu. Waktu kita tinggal 10 menit. Nah, jika memilih yang model ini nanti saya contohkan, misalkan saja saya pilihnya yang modelnya seperti ini. Jadi tidak ada ABCD-nya, tetapi langsung misalkan langsung tulisan, angka atau tulisan, misalkan 8, atau saya tulis dalam bentuk 8 atau yang lain ya. Kita buatkan dulu ini 4.
anggaplah ini apa namanya, responnya ABCD ya. ABCD anggaplah ini anak di Dasmen. Kalau di SMA, SMK kan ada 5 responnya sampai E. Tapi ini kita buat dulu responnya itu dalam bentuk ini saja, ABC. Ini belum bisa kita apa-apakan, tapi kita siapkan dulu. Nah, kalau yang mau bentuk seperti ini, ya nanti tinggal saya buatkan 2 ya. Satunya model seperti itu, satunya model yang menggunakan rukun wudhu yang ketiga adalah ini contoh ya, ini walaupun saya asal ya, kita akan niat. Kalau langsung dituliskan dalam bentuk tulisan ya, boleh disusunnya kiri kanan atas bawah, silakan sesuka kalian ya, mau yang mana tadi pakai, boleh atas bawah ataupun kiri kanan. Membasuh muka, terus ini mengusap sebagian kepala, misalkan. Terus ini misalkan saja membasuh tangan. Kita buatkan dulu filenya. Ini yang tidak pakai ABCD, ini yang pakai angka. Misalkan ini kok 8 ada 4. Misalkan ini ada 7. Misalkan ini ada 6. Nanti kita siapkan dulu ya pertanyaan. Nah, terus misalkan yang ini adalah dalam bentuk seperti ini. Nah, saya mau bikinnya yang ada ABC-nya dan kemudian ada responnya. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, ini adalah mau tak bagikan atau mau saya buatkan jadi ada A-nya, ada responnya. Jadi kalau misalkan A responnya apa, dan misalkan copy ada 4. Ini model yang menggunakan ABCD. Jika yang tidak menggunakan ABCD boleh disesuaikan mana yang diinginkan. Misalkan ini yang ini A, misalkan ini yang A, ini yang B, pilihannya B, ini yang C, dan ini yang D, misalkan. Kita siapkan dulu ini. Nah, kemudian di sini kita tuliskan jawabannya. Rukun wudhu yang terakhir adalah misalkan boleh aja ya kita bikin ini ya, apa namanya, responnya. Terus kemudian membasuh kaki, misalkan ya, ini kebetulan saya pakainya ini kumur-kumur. Kita siapkan dulu responnya. Ini tidak harus di pinggir, tapi ini menyesuaikan dengan kita mau di tengah atau di mana menyesuaikan kita. Nah, jangan lupa di bagian dari akhir ini, di bagian akhir dari ini kan mereka udah selesai ya. Kita harus pilihkan lagi di sini untuk menampilkan nilai. Jadi tambah 1 slide lagi, tampilkan nilai. Kita kasih di sini lah, cek nilai, biar gampang. Kita kasih tombol nilainya. Nah, nanti akan muncul nilainya. Nah, ini kita ganti dengan nama nilai. Saya hapus. Jadi ini cek nilai. Jadi kalau ini diklik nanti muncul tombol. Sementara dibuat seperti ini dulu. Nanti akan kita masukkan logikanya supaya nilainya tampil dan supaya jawaban benar dan salahnya dapat diketahui oleh ini apa namanya mahasiswa atau dapat diketahui oleh siapapun yang menggunakan media ini. Ini boleh disesuaikan keinginan ya. Saya maunya warnanya tidak putih karena saya nggak suka warna putih. Boleh disesuaikan yang mana yang diinginkan.
kita menginginkan warna yang berbeda. Ini saya buat supaya untuk membedakan nanti ya pas pengerjaan ya, biar tahu soal 1 mana, soal 2 mana, dan lain sebagainya. Ini saya buatnya dengan warna-warna yang lain. Ini yang kita siapkan dulu, kemudian ini kita berikan yang lain, nanti akan mengeluarkan nilai yang kita butuhkan. Ini dulu yang kita siapkan, jadi ada sudah, sampul sudah diisi ya, nanti diisi. Nanti tinggal kita simpan sesuai dengan format yang disediakan oleh ini sudah. Jadi ini kalau kita klik nanti masuk ke sini. Untuk yang dinilai, yang bagian kuis ya, bagian kuis ini tidak perlu dikasih tombol ini. Tombol next-nya tidak usah dikasih ya, yang bagian kuis. Jadi cukup dibiarkan saja, tidak usah diberikan tombol, tapi nanti pasti formatnya akan kita tambahkan logikanya, supaya ketika dia menjawab jawaban benar, ada respon yang tampil untuk diperlihatkan kepada pengguna media pembelajaran yang sudah kita rancang dan sudah kita buat. Ini kita simpan dulu dalam format yang biasa, sebelum nanti kita simpan dalam format yang seharusnya digunakan untuk media pembelajaran. Karena ada format yang berbeda jika PowerPoint digunakan untuk media pembelajaran. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, sekarang kita jalankan dulu, kira-kira seperti apakah hasilnya. Nah, kalau misalkan kita buat animasi, ya tadi saya kasih animasi sedikit ya. Animasi itu tampilan ya, tampilan ini ya, tampilan-tampilan dari sesuatu yang memang ingin kita buat berbeda. Misalkan mau kita buatnya adalah seperti ini. Jika ingin ditambahkan, silakan kalian tambahkan sendiri sesuai dengan ini hasil yang tadi, walaupun evaluasinya belum ada isinya ya, isinya baru begini. Nah, baru ini. Ini tidak usah dikasih tombol next. Yang nanti akan kita formulasikan bagaimana membuatnya. Untuk pertanyaannya bagaimana membuatnya supaya bisa masuk ke sana ke sini, nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sampai jam berapa kita? 11.10, Bapak. Duh. Kurang 1 menit. Kurang 1 menit ada yang mau ditanyakan? Atau mau kita selesaikan? Ada perbedaan lagi enggak setelah ini? Tidak ada, Bapak. Mau bagaimana? Mau dilanjutkan atau mau diselesaikan? Atau kita cukupkan aja ya, besok Rabu kita lanjutkan, mudah-mudahan masih dengan saya. Masih kita berkaitan dengan ini. Tapi kalau kita selesaikan, nanti tinggal kita masukkan kodenya ke dalam pengembang. Ini kodenya mau tak kirimkan ke kalian. Kalau mau diselesaikan, kalau enggak, nanti bisa disimpan dulu ya kodenya ya, supaya kalian tidak mengetik lagi di sini. Kalau ngetik di sini nanti akan agak lebih susah. Oke, kita cukupkan saja. Nanti saya kirimkan untuk bahan kita. Kalian buat dulu desainnya. Atau mungkin ada yang mau menampilkan hasilnya dulu. Saya mau menampilkan nih, supaya teman-teman saya lihat hasil saya kayak gini. Kita lihat bersama. Ada yang mau menampilkan? Atau tadi pakai ini, pakai handphone, jadi tidak bisa
mengikuti, hanya mendengarkan saja. Kalau ada yang menyampaikan silakan. Ada yang menampilkan lebih senang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Saya kembalikan kepada ini apa namanya ketua kelas. Mau ditutup atau seperti apa? Oke, ini kita buatnya PowerPoint ya. Kita buatnya baru di PowerPoint. PowerPoint yang sederhana ya. Yang setiap hari kalian pergunakan, yang setiap hari kalian pakai untuk berpresentasi, tapi kita gunakan menjadi media yang lainnya dengan model yang berbeda. Ini PowerPoint tingkat intermediate. Jadi kalau belajar PowerPoint ada tingkat basic, ada tingkat intermediate, ada tingkat advance. Nah, tingkat advance-nya itu menjadikan PowerPoint ini menjadi Android, aplikasi Android. Nah, oke, kita cukupkan untuk kegiatan kita kali ini. Nah, kalau memang sudah tidak ada yang perlu disampaikan dan dibahas lagi, kita cukupkan. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Palembang udah datang dari tadi ternyata nggak dikasih tahu aku. Orangnya di bawah. Ya, aku ke situ. Suruh ke ruang sukan dulu, lantai 3.